Perkenalkan, nama saya Tiki Pasli Pakaryo dengan NPM 2501 3010 302. Di sini saya akan menjelaskan basic time value concept. Yang pertama ada application of time value concept. Time value of money adalah konsep keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibanding nilai uang di masa depan karena adanya potensi penghasilan atau opportunity cost, inflasi dan risiko. Dan yang kedua ada the nature of interest. Interest atau bunga adalah kompensasi yang diberikan kepada pemberi pinjaman atas penggunaan uang oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Dalam perspektif keuangan, bunga dapat dianggap sebagai harga dari uang atau price of money karena mencerminkan nilai yang harus dibayar untuk memperoleh dana saat ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan simple interest. Simple interest atau bunga sederhana adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan jumlah pokok awal atau prinsipal tanpa memperhitungkan akumulasi bunga dari periode sebelumnya. Rumus dari simple interest sendiri, I sama dengan P kali R kali T. Jika ingin menghitung jumlah total uang pada akhir periode atau future value, maka rumusnya A sama dengan P tambah I, atau juga dapat ditulis A sama dengan P 1 ditambah R kali T. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang compound interest. Compound interest atau bunga majemuk adalah metode perhitungan bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pokok awal ditambah akumulasi bunga dari periode sebelumnya. Rumus dari compound interest sendiri, A sama dengan P kurung buka 1 ditambah R kurung tutup T pangkat T. Jika rumus kapitalisasi lebih dari sekali setahun menggunakan rumus A sama dengan P kurung buka 1 ditambah R per N kurung tutup N pangkat N kali T. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan fundamental variabel. Fundamental variabel adalah variabel dasar yang digunakan dalam perhitungan nilai waktu uang atau time value of money. Variabel ini menjadi komponen utama dalam menghitung nilai uang di masa sekarang maupun masa depan. Rumus dari fundamental sendiri, yang pertama ada rumus future value. Rumusnya FV sama dengan PV kurung buka 1 ditambah R kurung tutup pangkat N. Yang kedua ada rumus present value sama dengan PV sama dengan FV per kurung buka 1 ditambah R kurung tutup pangkat N. Dan yang ketiga ada rumus future value dengan pembiayaan berkala atau anuitas. Rumusnya sendiri FV sama dengan PMT kali kurung buka 1 ditambah R kurung tutup pangkat N dikurangi 1 per R. PMT sendiri adalah pembayaran setiap periode. Dan yang keempat ada rumus present value dari anuitas. Rumusnya PV sama dengan PMT kali 1 dikurangi kurung buka 1 ditambah R kurung tutup pangkat
min N per R. Saya akan membahas tentang single sum problems. Yang pertama ada present value. Present value adalah menghitung nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan menggunakan proses discounting. Rumusnya adalah future value per 1 plus I pangkat N. Yang kedua ada future value, yaitu menghitung nilai masa depan dari sejumlah uang yang diinvestasikan saat ini menggunakan proses compounding atau akumulasi bunga. Rumus future value sama adalah present value 1 plus I pangkat N. Nah, ini adalah contoh present value. Yang pertama, diketahui akan menerima 73.466 euro dalam 5 tahun dengan tingkat diskonto 8%. Selanjutnya yaitu PV sama dengan 73.466 dikali 1,08 dipangkat 5. PV sama dengan 73466 dikali 0,68058. PV sama dengan 50.000. Artinya 73.466 euro di masa depan setara dengan 50.000 euro di hari ini. Yang kedua ada contoh future value. Yang diketahui investasi 50.000 selama 5 tahun dengan bunga 6% per tahun. Future value-nya sama dengan 50.000 dikali 1,06 dipangkat 5. Future value sama dengan 50.000 dikali 1,33823. Future value sama dengan 66.912. Artinya 50.000 hari ini akan menjadi 66.912 dalam 5 tahun. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasaputra dengan NPM 25013010334 akan menjelaskan tentang anuitis atau disebut juga anuitas. Definisi dari anuitas sendiri ialah serangkaian pembayaran atau penerimaan berkala dengan jumlah sama pada interval waktu yang sama dengan bunga dihitung setiap kali interval sekali. Lalu anuitas sendiri ada jenisnya, yakni yang pertama future value, merupakan nilai dari sejumlah uang saat ini yang akan bertambah di masa depan akibat adanya bunga atau tingkat pengembalian selama periode tertentu. Di future value sendiri dibagi lagi menjadi dua, yakni yang pertama future value ordinary annuity atau singkatnya itu ialah pembayaran atau rent yang dilakukan pada akhir periode dengan memperhitungkan bunga tertentu. Rumusnya ada dua, yakni yang pertama future value OANI sama dengan 1 plus 1 pangkat N min 1 per I. Lalu yang kedua FVF on ordinary annuity sama dengan rent dikali dalam kurung future value OA N, I. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang future value annuity dan contohnya. Jadi future value annuity ialah merupakan pembayaran atau rent yang dilakukan pada awal periode untuk menghitung nilai masa depan faktor anuitas jatuh tempo, yakni FVF kali 1 plus suku bunga. Contoh, menentukan nilai masa depan jatuh tempo untuk 5 periode dengan bunga majemuk 12%. Maka 6,35 dari FVF-nya dikali 1 ditambah 0,12 dari suku bunga menjadi 7,112. Lalu selanjutnya ada example of future value of annuity problem. Yang pertama computation of rent atau perhitungan sewa. Yang kedua computation of the number of periodic rent atau perhitungan jumlah sewa periodik. Dan yang ketiga computation of the future value atau perhitungan nilai masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricardo Arka Pamungkas, NPM akhir 340. Saya menjelaskan tentang deferred annuities and bond valuation. Deferred annuities itu sendiri adalah annuitas yang pembayarannya dimulai setelah beberapa periode tertentu berlalu. Future value dihitung sama seperti annuitas biasa.
atau periode tunda diabaikan. Lalu lanjut ada present value dihitung dengan mengurangi PV anuitas periode tunda dari total PV keseluruhan periode. Lanjut ada valuation of long term bonds. Nilai pasar obligasi sama dengan PV pembayaran bunga atau anuitas ditambah nilai pokok atau single sum. Kedua, didiskon menggunakan market rate of interest. Selisih antara nilai pokok dan harga jual sama dengan diskon atau premium yang diamortisasi dengan metode effective interest. Lanjut. Oke, di sini ada expected cash flow and present value measurement. Expected cash flow approach menggunakan berbagai arus kas dikalikan probabilitasnya untuk hasil yang lebih relevan. Contoh, cash flow pertama dikali probability 1, lanjut ditambah cash flow 2 dikali probability 2, cash flow 3 dikali probability 3. Jadi hasilnya expected cash flow. Lalu ada present value measurement. Tingkat bunga terdiri dari pure rate plus expected inflation rate plus credit risk rate. Untuk mendiskon expected cash flow, gunakan risk free rate atau pure rate plus inflation, karena risiko kredit sudah tercermin dalam probabilitas arus kas. Terima kasih.